Gunung Merbabu, di balik keindahannya, tersimpan kisah yang tak semua pendaki ingin dengar. Malam itu, 4 sahabat mengalami kejadian yang mengubah pandangan mereka tentang Merbabu selamanya. Malam itu, di sebuah kafe di Jakarta Selatan, aroma kopi dan wifi gratis berbaur dengan semangat 4 sahabat, Anya, Guntur, Rizky dan Sinta. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja besar, di atasnya terhampar peta digital Merbabu di tablet Guntur. Anya, sang planner ulung, memegang pulpen dan buku catatan yang penuh coretan. "Oke, kita ulang lagi ya, biar gak ada yang ketinggalan," kata Anya, menatap wajah teman-temannya satu persatu. Pendakian Merbabu via Suwanting. Total waktu pendakian diperkirakan 7-8 jam sampai Sabana 2. Jadi kita usahain summit. Rizky, si fotografer, langsung mengeluarkan list perlengkapan dari tasnya. Kamera, lensa, tripod, baterai cadangan full charge, udah. Yang paling penting, jangan sampai ada yang gangguin gue pas ambil foto Milky Way di Sabana, candanya, membuat Sinta tertawa. Tentu, sahut Sinta, menggeser ransel mungilnya ke dekat kaki. Urusan logistik dan P3K udah beres. Obat-obatan, makanan instan, biskuit, air, senter cadangan, powerbank, semua aman. Guntur, si pendiam yang paling paham medan, mengangguk setuju. Jalur Suwanting emang butuh persiapan matang, karena panjang. Tapi worth it. Pemandangannya beda dari jalur lain. Kita harus tetap bareng, jangan ada yang misah. Kata-katanya serius, memberikan nuansa tanggung jawab yang lebih dalam. Saat obrolan mengalir, tawa Rizky dan Sinta memecah keheningan. Tapi, Anya merasakan ada yang aneh. Sejak awal, ia merasa ada bisikan samar yang mengganggu pikirannya, seperti desiran angin yang membawa pesan. Sesuatu terasa tidak beres. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya kecemasan biasa. Tiba-tiba, mata Anya terpaku pada sebuah lukisan tua di dinding kafe. Lukisan itu menggambarkan sebuah hutan yang gelap, dengan sosok wanita penari yang kabur. Seketika, bulu kuduknya merinding. Ia teringat cerita-cerita seram tentang gunung yang memiliki penunggu dan sering menampakkan diri. Firasat aneh itu semakin kuat, namun ia memilih untuk menyimpan kecemasan itu sendirian. Ia tidak ingin merusak suasana hati teman-temannya yang sedang bersemangat. 2 hari kemudian, sekitar pukul 2 dini hari, mereka sudah berada di stasiun. Udara dingin subuh menyapa, namun semangat mereka membakar. Dengan ransel di punggung, mereka naik ke kereta menuju Klaten, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus kecil ke Magelang. Pemandangan pedesaan yang asri mulai terlihat di luar jendela, menggantikan hiruk-pikuk kota. Setibanya di Magelang, sebuah mobil sewaan sudah menunggu untuk membawa mereka ke base camp Suwanting. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Jalanan menanjak, dihiasi pohon-pohon besar dan kabut tipis. Saat mereka tiba, jam menunjukkan pukul 11 siang. Aroma tanah basah dan pinus menyeruak, memberikan rasa damai yang aneh. Setelah registrasi dan briefing singkat dari petugas, mereka memulai langkah pertama. Jalur awal yang dilalui adalah ladang pertanian milik warga desa, lalu disusul hutan pinus yang rindang. Suara burung dan gesekan dedaunan menjadi musik latar yang menenangkan. Guntur memimpin di depan, di belakangnya ada Sinta, lalu Rizky yang sesekali berhenti untuk mengambil foto, dan Anya di paling belakang. Setelah berjalan sekitar 1,5 jam, mereka tiba di pos 1. Medan mulai menanjak, namun masih terbilang santai. Mereka beristirahat sebentar, melepas lelah, dan menikmati bekal yang sudah disiapkan. Guntur memeriksa peta, memastikan mereka berada di jalur yang benar. "Kalian dengar suara air nggak?" tanya Sinta tiba-tiba. Padahal, di peta nggak ada sungai kan? Mereka menajamkan pendengaran, dan benar saja, ada suara gemericik air yang samar. Mereka semua saling pandang, bingung. Namun, suara itu menghilang secepat ia datang, membuat mereka menganggapnya hanya halusinasi. Mereka melanjutkan perjalanan. Memasuki pos 2, jalur mulai menantang. Tanjakan curam dan bebatuan besar mengharuskan mereka lebih berhati-hati. Hutan di sekitar mereka semakin lebat, dan sinar matahari sulit menembus. Tiba-tiba, Rizky berteriak. "Aduh, kamera gue kok jadi aneh," keluhnya. Layarnya kedap-kedip, padahal baterai masih penuh. Ia mencoba mematikan dan menghidupkan kembali, namun tidak berhasil.
Sinta mencoba mengecek kameranya, tapi tidak menemukan kerusakan. Mungkin sinyalnya, kata Guntur mencoba menenangkan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun dengan perasaan tidak nyaman. Di tengah jalan, mereka melihat sebuah boneka kayu yang tergeletak di bawah pohon. Matanya terbuat dari batu hitam. Mereka mengabaikannya, namun Rizky diam-diam mengambil fotonya. Hutan semakin gelap dan kabut tebal mulai turun. Mereka mempercepat langkah, ingin segera tiba di Sabana 1 sebelum benar-benar gelap. Pemandangan hutan yang tadinya damai kini terasa mencekam. Pepohonan yang menjulang tinggi terlihat seperti siluet raksasa, dan bisikan angin terasa seperti suara-suara yang memanggil nama mereka. Tiba di Sabana 1, mereka melihat tenda-tenda lain sudah berdiri. Sebuah pemandangan yang melegakan. Mereka pun segera mendirikan tenda dan memasak makanan. Namun, suara gamelan yang samar-samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu seolah berasal dari balik bukit. Mungkin ada pendaki yang lagi bikin acara. Guntur mencoba berpikir positif, namun raut wajahnya terlihat cemas. Namun, suara itu semakin jelas, dan kini diiringi suara tawa cekikikan perempuan. Tawa itu terdengar serak dan dingin, menusuk gendang telinga. Tiba-tiba, Rizky berteriak. Lihat! Di tengah sabana, di sebuah area terbuka, ada sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu, terlihat sosok-sosok bayangan yang menari, bergerak pelan mengikuti alunan gamelan. Sosok-sosok itu tidak terlihat jelas, namun gerakannya tidak wajar. Mereka menari dengan gerakan patah-patah, seolah-olah tidak memiliki tulang. Mereka nggak punya wajah, bisik Sinta, matanya membesar ketakutan. Mereka semua terdiam. Suara tawa cekikikan itu kini seolah berasal dari setiap sudut, mengelilingi mereka. Bima, Guntur, Rizky, dan Sinta menyadari bahwa mereka tidak sendirian di sabana itu. Mereka berada di tengah-tengah teror yang tak kasat mata, di mana senja tidak hanya membawa gelap, tetapi juga kengerian yang akan menghantui setiap langkah mereka.